Pagi-pagi. Pagi-pagi, aman ya?
Halo, selamat siang semuanya teman-teman. Semangat pagi. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah hadir ya di Ruang Maju kali ini. Sebelumnya salam kenal teman-teman, aku Indira Rahel dari tim Maju yang akan menemani teman-teman selama 1 jam ke depan untuk mengikuti Ruang Maju nih gitu ya. Karena Ruang Maju ini free dan terbuka untuk umum, jadi boleh banget teman-teman silakan di-share, silakan diajak untuk teman-teman lainnya juga untuk join ya, karena di hari ini kita akan memperdalam nih terkait tren bisnis dan pastinya sangat berguna banget untuk usaha ataupun bagi teman-teman yang mau bikin usaha nih gitu. Jadi boleh banget langsung di-share linknya biar kita bisa belajar ilmu bareng-bareng di Jumat sore ini. Nah, sebelum kita mulai, kita tonton terlebih dahulu ya cuplikan dari Maju Indonesia. Maju sebagai aplikasi wirausaha lengkap telah membantu banyak UMKM Indonesia untuk mencapai potensi terbaik mereka. Terbukti, sejak Indonesia diterjang pandemi sampai saat ini, kami justru tumbuh dengan pesat hingga 800%. Ini adalah tanda bahwa Maju ikut berkontribusi dalam mendukung pertumbuhan ekonomi digital di Indonesia. Kita tahu saat ini banyak teman-teman UMKM di luar sana yang belum tersentuh teknologi, belum terbiasa dengan kemajuan zaman yang sudah serba digital. Karena itu kami di Marketing dan Sales memiliki misi untuk membantu mereka beradaptasi menyambut perubahan melalui implementasi teknologi. Lebih dari sekedar berjualan, yang kami lakukan adalah mengedukasi untuk membuka wawasan dan peluang menuju ekonomi yang berkelanjutan. Kami menggali insight dari para pelaku usaha di Indonesia. Kami melakukan riset bagaimana mereka menjalankan bisnisnya sehari-hari. Awalnya saya jalanin bisnis itu semuanya serba manual lah. Tapi setelah setahun berjalan, saya dikenalkan oleh aplikasi Maju. Ini benar-benar ngebantu saya banget. Gak nyangka ada aplikasi yang bisa bikin urusan bisnis saya bisa jadi serba otomatis. Kini, Maju telah melahirkan fitur-fitur unggulan asli dari tangan anak bangsa. Mulai dari kasir online, manajemen inventory, karyawan, akuntansi, analisa bisnis, CRM, aplikasi owner, hingga integrasi marketplace dan online food order. Kami di Maju juga berkomitmen untuk selalu memberikan dampak baik yang berkesinambungan untuk UMKM Indonesia. Melalui program akselerasi bisnis Maju Wira, kami secara konsisten memberikan bimbingan serta injeksi motivasi agar UMKM Indonesia bisa terus berinovasi dan tumbuh. Di Maju Wira, kami juga mendorong pertumbuhan bisnis mereka dengan membuka jalan untuk mendapatkan tambahan modal dari institusi keuangan yang sudah bekerja sama dengan Maju. Ketika saya mengikuti mentor Maju sesi 1 yang dilaksanakan oleh aplikasi Maju itu, ilmu yang saya dapatkan cukup luar biasa. Ilmu yang tentang pengembangan bisnis. Gimana caranya kita mengembangkan bisnis di beberapa kota. Nah, alhamdulillah dari itu sehingga kita kemarin bisa goal franchise ada di Kota Mojokerto sama Kota Pandaan. Program mentor Maju 1. Karena besarnya jumlah merchant ini, kami sering kedatangan pelanggan untuk bertanya ini itu, memberikan saran, atau sekedar curhat. Tapi kami tidak pernah sekalipun menutup telinga kami. Untuk itu, kami melayani mereka dengan sepenuh hati melalui berbagai macam channel. Mulai dari chat, WhatsApp, panggilan telepon 24 jam, hingga kunjungan langsung ke 60 kota di seluruh Indonesia. Selama kita berlangganan di Maju sih nggak banyak kendala ya. Semuanya benar-benar aman. Karena biasanya kalau kita masih ada yang bingung cara pakainya, masih nggak ngerti fungsi fiturnya, kita langsung tanya ke tim Maju lewat layanan telepon. Bukan cuma fokus mencari konsumen, kami di Maju juga akan terus mencari dan menjaring talenta-talenta terbaik dari seluruh pelosok negeri. Namun, tentu aja itu bukan cuma soal hard skill, tapi juga soal bagaimana mereka bisa memiliki mindset yang sama dengan Maju. Ini adalah bukti nyata dari langkah kita. Langkah kecil yang dimulai dari beberapa kaki. Langkah yang tidak pernah lelah untuk percaya bahwa sebuah mimpi perlahan dapat berubah menjadi kenyataan. Saya Adi Wahyu Rahadi bersama segenap keluarga Maju Indonesia akan terus melangkah maju melampaui batasan. Bukan hanya untuk kami sendiri, tapi untuk kemajuan perekonomian negeri.
Oke deh, tadi adalah cuplikan video ya dari Maju Indonesia. Nah, sebelumnya selamat datang bagi teman-teman yang baru hadir. Selamat datang di Ruang Maju. Kali ini aku mau share juga bahwa webinar ini bisa dinikmati oleh siapa aja gitu ya, karena kita akan membahas ilmu terkait tren bisnis yang pastinya cocok banget nih untuk teman-teman yang punya usaha ataupun mau membuat usaha gitu ya, cocok banget untuk teman-teman semua. Jadi boleh silakan linknya di-share ke teman-temannya gitu ya, diajakin biar kita sama-sama bareng-bareng juga untuk menikmati di Ruang Maju kali ini. Nah, sebelum kita mulai, aku mau share bahwa kita akan membagikan door prize juga teman-teman gitu ya, di mana syaratnya cukup satu aja teman-teman posting Instagram story di Instagram teman-teman dan pastikan tag mention ke @maju.indonesia dan @serudimaju. Bagi teman-teman yang beruntung, nanti akan mendapatkan door prize nih dari Maju, ya. Oke deh kalau gitu, mungkin aku langsung mulai saja. Di sini udah ada narasumber kita atas nama Mas Faizal Alfa. Halo Mas Faizal, selamat sore. Halo, selamat sore Mbak Ira ya. Betul, salam kenal Mas Faizal. Nah, salam hormat Mbak Ira. Oke deh, Mas Faizal. Jadi mungkin teman-teman sudah ramai di sini, udah menantikan juga nih untuk materi yang akan diberikan dan pastinya nanti di akhir akan ada Q&A ya, Mas ya. Nanti mungkin di akhir Ya, akan kita diskusi juga nih bareng teman-teman. Jadi teman-teman yang mau bertanya, kita akan ada sesi di akhir gitu. Oke deh, mungkin aku persilakan langsung aja ya, Mas Faizal ya untuk dimulai materinya. Silakan, Mas. baik, terima kasih Mbak Indira. eh ya, terima kasih untuk Maju Indonesia ya, yang telah memfasilitasi kita di sore hari ini untuk ngabuburitnya agak beda daripada biasanya ya. Biasanya ngabuburitnya ini males-malesan ya, tinggal nunggu waktu berbuka. Nah ini ngabuburitnya agak diajak mikir ini Mbak Indira ya, diajak mikir masa depan. Karena kalau bukan kita yang mikirkan masa depan ya siapa yang memikirkan. Jadi salam kenal dan salam hormat untuk teman-teman semua yang eh, luar biasa ini ya, bersedia untuk meluangkan waktu di sore hari ini. Kita diskusi, sharing, bincang-bincang, ngobrol-ngobrol tentang tema yang diamanahkan ke saya di hari ini, yaitu tentang prediksi tren bisnis ya. Mungkin kalau ini beberapa tahun yang lalu ini profesinya cenayang ya, profesinya cenayang atau dukun ya. Tapi ini karena sekarang sudah zamannya teknologi informasi, ya sudah maju ya, jadi zamannya sekarang ini sudah maju, maka ada banyak tool, alat, perangkat, dan yang paling penting tentu juga metode berpikir ya, tentang bagaimana kita mengelola bisnis. Oke, kita kenalan tipis-tipis. Slide-nya sudah disiapkan. Jadi nama saya adalah Faizal Alfa, yang alhamdulillah ya Allah kasih kemudahan, saya ini berkecimpung di bidang pemasaran ini kurang lebih 15 tahun terakhir ya. Dan saya memiliki dan mengelola sebuah perusahaan di bidang marketing consultant yang berlokasi di Kota Malang, namanya adalah PT Fortuna IMAX Trans. Ini juga hari ini kebetulan juga ya, ini live streamingnya juga dari Kota Malang, di salah satu tempat eh, di belakangnya UMM. Nah, kalau yang di Malang pasti familiar ya. Ada satu kafe dan resto juga yang kita kelola di sini. Dan saya juga punya karya, telah menulis buku tentang marketing, judulnya adalah 3D Marketing, yang ya kalau di e-commerce bisa didapatkan, monggo kalau punya rasa penasaran terkait dengan dasar dan fondasi fundamental terkait dengan marketing. Dan dalam 15 tahun perjalanan ini memang salah satu hal penting yang bisa kita ambil insight-nya itu memang benar materi kita yang hari ini nih, Mbak Indira dan rekan-rekan Maju,
yaitu terkait dengan bagaimana kita memprediksi atau kalau kita bahasakan lain istilahnya itu meriset ya, meresearch terkait dengan bisnis atau produk yang kita jalankan atau kita kembangkan. Karena kalau di dunia atau lingkungan UMKM itu banyak terjadi kasus ini Mbak Indira, yaitu sudah kadung kalau istilahnya orang Jawa itu ya, sudah terlanjur. Bisanya bikin apa, terlanjur bikin itu. Gitu. Padahal ternyata potensi yang tinggi atau yang potensinya besar itu ternyata di potensi yang lain. Gitu. Nah ini yang kemudian jadi latar belakang kenapa ini menjadi penting. Dan ini juga menjadi jalan bagi teman-teman yang belum memutuskan atau belum menentukan usahanya apa, supaya punya dasar yang mantap gitu loh ya. Saya mau memasuki dan memulai bidang usaha ini, dan kemudian total habis-habisan untuk berjuang di sana, ya. Dan saya pun juga selain memiliki perusahaan di bidang marketing consultant yang memang fully operated, saya jalankan bersama teman-teman di Malang. Ya alhamdulillah punya beberapa usaha juga Mbak di produk ya. Jadi kalau di Tulungagung kami bekerja sama dengan channel YouTube Pecah Telur Channel. Mungkin teman-teman yang suka inspirasi wirausaha familiar. Kami melakukan sebuah co-creation untuk menghasilkan produk herbal, basisnya adalah madu. Yang juga dari hasil riset ya. Jadi kami bekerja sama karena madu ini kan produk yang sangat apa ya, sebenarnya produk biasa aja ya, tapi kan cenderung religius kan kalau madu ini. Nah, ada sosok, kami bekerja sama dengan Al Mukarrom, sosok guru saya yaitu Habib Hasan bin Ali Asgaf yang juga turut bersama kami memproduksi dan menghasilkan madu, namanya madu syahir. Yang nah ini ternyata kalau dari hasil risetnya ini merupakan salah satu solusi atau kebutuhan ya yang banyak yang nyari Mbak Indira, yaitu penyakitnya orang kota Mbak. Jadi penyakitnya orang kota itu kalau dulu sih namanya MAS ya. Nah, kalau sekarang agak keren gitu, diganti nama namanya GERD. Nah, ini katanya kabarnya penyakitnya orang kota ini gara-gara stres, tekanan hidup ya dan tekanan kerja. Sehingga salah satu varian dari produk yang kami kembangkan ini memang untuk khusus ya, khususon untuk mengatasi GERD. Dan itu juga dari hasil riset ya. Makanya hasil riset ini menjadi penting sehingga kalau dulunya itu kita pakai ilmu kira-kira, pakai ilmu perkiraan, lah sekarang ini mau kira-kira juga boleh. Tapi kira-kira ini juga ditopang atau dikuatkan dengan data. Jadi kalau ada datanya, ya berarti memang ada. Kalau nggak ada, ya memang nggak ada. Ya, baik, terima kasih. Kita lanjut dulu ke slide berikutnya. Itu pengantarnya ya. Nah, oke. Jadi ada dua kondisi yang mungkin ditemui. Ini Mbak Indira dan juga teman-teman. Yang pertama adalah belum mulai usaha dan bingung mau usaha apa. Itu kemungkinan situasi yang pertama yang mungkin beberapa waktu yang lalu juga saya juga berada di fase ini ya. Jadi apa ya, apa ya, gitu. Dan tiba-tiba usia sudah bertambah, waktu sudah berlalu gitu ya, dan tidak segera memutuskan. Itu situasi yang pertama. Situasi yang berikutnya, situasi yang kedua, yaitu usahanya sudah mulai, Pak. Usahanya sudah dijalankan, tapi kemudian ada kegalauan. Kegalauan dalam artian gini, benarkah ini jalan yang patut diperjuangkan? Benarkah ini produk yang patut untuk diperjuangkan habis-habisan? Atau benarkah ini jalan ninjaku? Kira-kira kayak gitu loh ya. Benarkah ini jalan ninjaku gitu ya? Karena ya kalau zaman sekarang ini kita lihat channel YouTube inspirasi usaha gitu ya, banyak sekali gitu ya. Ragamnya, variannya luar biasa banyak sekali. Dan dari situ yang perlu kita jadikan alat bantu yaitu adalah dari digital ya.
riset peluang atau potensinya seperti apa. Slide berikutnya. Nah, ini yang intisari dari yang kita bahas di hari ini. Padahal ada cara gratis ya yang bisa kita gunakan dan bahkan sekarang langsung bisa teman-teman praktekkan di gadget atau device masing-masing sambil kita jelaskan. Dan di waktu yang terbatas ini, dengan segala kerendahan hati, saya mohon izin untuk kita bahas paling tidak 3 cara yang bisa kita jadikan sebuah metodologi untuk kita meriset peluang atau potensi secara online, baik yang belum kita lakukan atau mengujikan. Ini juga bisa, Mbak Indira, mengujikan apa yang sudah jadi produk kita, gitu. Apakah beneran gitu? Karena begini, Mbak Indira, contoh sederhana ya, kalau di Jawa ya, contohnya sebuah produk saja, yaitu sandal kayu yang biasa digunakan untuk berwudu ya di musola. Kita nyebutnya apa? Sandal kayu yang biasa digunakan untuk berwudu di musola. Kita nyebutnya apa? Macam-macam kan? Ada yang menyebutnya bagia. Ada yang menyebutnya terompah. Barang yang sama ya. Ada yang menyebutnya kelompen. Ada yang menyebutnya kelom. Ada yang menyebutnya ya sandal kayu. Padahal ini barang yang exactly sama, ya sama itu barangnya. Tapi mereka menyebutnya dengan cara yang berbeda. Nah, ini menjadi pembeda nanti di digital. Karena kalau di digital itu kan dasarnya adalah keyword atau kata kunci. Karena saya lahir dari proses-proses seperti ini kan. Maka yang saya pahami kalau nggak ada yang nyari, ya memang nggak ada yang nyari itu. Atau ternyata mereka nyari, namun dengan menggunakan kata kunci yang lain. Gitu. Jadi jangan sampai kita ini salah nyegatin, Mbak. Jangan sampai kita ini salah untuk masang umpan sehingga kita akan nggak ketemu gitu loh, kayak rel kereta api gitu loh. Orang pada nyari, tapi kita juga kesulitan jualan ya. Kayak kamu dan dia kan gitu ya. Sering bersama tapi tidak pernah menyatu lah, kira-kira kayak gitu. Nah, ini juga fenomena yang terjadi kalau kita tidak jeli dengan kata kunci ini. Nah, sebelum kita share tentang cara gratis ini dan simulasinya, saya mau berikan pengantar dulu bahwa kalau di digital marketing itu kan kadang orang sering bingung ya, kita mau riset itu. Digital marketing itu pada prinsipnya ada 3 kamar besar. Ini supaya jadi bekal pemahaman untuk teman-teman, terutama yang awam ya. Kalau yang udah jago mah, saya nggak usah ngajari ya. Udah jago itu ke sini paling cuman apa ya, cek ilmu aja ke sini ya. Nah, udah jago ya udah, tambah jago nanti. Tapi buat yang awam saja, bahwa digital marketing itu ada 3 kamar. Yang pertama kita menyebutnya melalui mesin pencari. Ya, kalau bahasanya kita nyebutnya adalah search engine marketing. Itu digital marketing yang pertama, ya, yaitu melalui mesin pencari. Sedangkan yang kedua adalah melalui media sosial. Ya, yang kedua adalah melalui media sosial yaitu social media marketing. Dan yang ketiga adalah melalui e-commerce yang disebut dengan e-commerce marketing. Jadi itu dasar berpikirnya dulu supaya nggak bingung, Mbak. Karena kalau mau keren-kerenan, ya digital marketingnya masuk kemana? Ya masuk semua. Tapi jangan lupa UMKM itu kan ada khasnya satu. Khasnya itu adalah tidak berada dalam kondisi ideal. Karena kalau berada dalam kondisi ideal, ya sudah jadi korporasi. Karena tidak ideal, maka posisinya baru memulai, maka posisinya ya masih jadi UMKM. Karena serba tidak ideal, maka tentu kan kita harus memilah dan memilih. Sumber dayanya ini mau dicurahkan kemana dulu. Karena kalau mau di search engine, berarti ya membekali diri nanti dekode website, per websitean. Kan kadang-kadang orang udah mules dulu, Mbak.
dengar kata website itu. Udah bikinnya susah, ya kan gitu ya. Ongkosnya mahal, terus nanti nggak tahu juga faedah dan manfaat serta optimalisasinya seperti apa. Biasanya masuknya ke yang kedua, yaitu sosial media atau sosial media marketing. Medsosan ya, posting ya, dan dapat orderan. Itu yang kedua biasanya. Nah, kalau barangnya bisa dikirim ke luar kota dan sebagainya, biasanya juga menjajaki yang ketiga, yaitu e-commerce atau marketplace ya, marketing. Nah, sebelum ke situ, maka pertemuan kita di hari ini adalah memberikan fondasinya. Jadi, biasanya ini gini, Mbak, studi kasusnya. Ada owner yang ketemu dengan saya. Dia sudah punya toko. Ini ada satu kasus nih. Dia sudah punya toko itu 30, Mbak. Jadi toko offline-nya itu ada 30. Jadi skalanya nggak kecil-kecil amat. Dia udah punya toko 30 ya. Hidupnya baik-baik saja kayaknya gitu ya. Punya toko 30. Tapi diceng-cengin sama temennya, Mbak. Kamu itu udah zaman digital kayak gini kok. Ya, udah masuk di online ya. Jadul, ketinggalan zaman gitu. Jadi masuk ke online-nya itu bukan kurang omset ya. Tapi ya karena diceng-cengin temannya aja. Nah, terus ngobrol ke saya. Ngobrolnya kan pasti dengan mukodimah atau pembukaan standar ya. Mas, ini peluang nggak sih ini? Usaha saya ini untuk dimasukkan ke online. Nah, gitu. Sehingga ya metode ini yang saya terapkan. Ya, boleh ke next slide. Slide selanjutnya. Mohon dibantu. Oke, jadi yang pertama adalah gunakan yang disebut dengan saran pencarian Google. Ya, saran pencarian Google itu apa? Kalau kita, ini bisa langsung praktek ya, ini sambil saya ngomong gini dipraktekkan di HP-nya bisa, karena kalau pakai Zoom gini kan bisa apa? Dibuka di background kan. Jadi kalau ini yang belum tahu aja ya, yang udah tahu pura-pura belum tahu gitu ya, biar seru ya sore ini. Jadi untuk yang belum tahu aja. Jadi kalau kita masuk di Google, misalnya kita masuk di google.com gitu ya, atau google.co.id, maka ketika kita mengetikkan sesuatu di situ, contoh produknya kita nih, terus dikasih spasi, nah ini bedanya, dikasih spasi, jangan di-enter dulu. Maka di situ Google akan ada fitur yang disebut dengan saran pencarian. Dia akan memunculkan kata kunci yang biasa dicari orang. Nah, ini adalah cara riset tren atau riset potensi yang pertama, ya, dengan menggunakan saran pencarian Google. Dan ini gampang sekali, mau dipraktekkan sekarang juga bisa. Nah, karena ini biar mudah dipahami, saya sudah siapkan screenshot-nya. Boleh di slide berikutnya. Nah, ini prakteknya ya. Kelihatan ya. Semoga kelihatan. Aku malah sih nggak kelihatan. Itu ada 3 hasil pencarian itu. Mbak Indira kelihatan nggak Mbak? Mbak? Ada 3 hasil pencarian, Mbak. Agak kecil, Mas. Nggak kelihatan nih. Oh, Kelihatan. keripik rasa. Itu yang paling kiri ya. Keripik rasa ya. Terima kasih Mbak Indira. Jadi yang kiri itu misalnya kita produknya adalah keripik. Ya. Terus kita masukkan tuh. Keripik rasa. Ya. Terus dikasih spasi. Nggak usah nggak usah di enter dulu. Maka apa yang muncul? Ternyata menarik. Ya. Tak buka dulu. Karena nggak kelihatan ternyata ya. Maafkan saya ya, terlalu kecil itu tulisannya. Ketika kita ngomong keripik rasa, gambar, kayak dulu di sini. Nah, di situ ya, ada keripik rasa rumput laut, keripik rasa jagung, tapi ada juga keripik rasa jagung bakar. Ada lagi keripik rasa sapi panggang. Nah, ini yang saya baru tahu juga hari ini. Ada keripik rasa ayam geprek. Keripik rasa balado biasa ya. Keripik rasa keju, keripik rasa madu. Ya. Ini yang membuka pikiran dan pemahaman kita. Kan tinggal saya tanya balik sebenarnya. Apakah sampean bisa
membuat keripik rasa ayam geprek? Kan begitu. Karena logikanya kalau Mbak Indira bisa bikin keripik rasa ayam geprek, Mbak, saya order, tak jualin. Kan begitu. Karena pencarinya ada. Jadi Google saran pencarian atau Google Search Suggestion itu sebenarnya adalah indikasi kalau ada orang-orang yang nyari tentang itu dalam jumlah yang cukup banyak. Karena kalau yang nyari nggak banyak, itu nggak keluar saran pencarian Google-nya. Ya, itu menarik tadi itu ya. Keripik rasa ayam geprek. Keripik rasa jagung bakar. Begitu juga ketika yang kedua, itu saya pakai kata kunci bibit buah. Ya, ini Google Suggestion ya, atau Google saran pencarian. Ada bibit buah Malang. Karena saya nyarinya posisi lagi di Malang tadi ya. Terus ada bibit buah tin. Oh, ternyata ada di atas nih. Bibit buah tin. Kemudian bibit buah naga. Dan ada kata kunci panjang. Bibit buah naga kuning. Bibit buah leci. Bibit buah pir. Bibit buah manggis. Padahal buah itu kan banyak sekali. Tapi bibit-bibit buah yang barusan saya screenshot itu ternyata paling tidak dalam sebulan terakhir angka pencariannya relatif tinggi. Nah, saya iseng-iseng lagi nih di sebelahnya itu Mbak Indira. Saya cari lagi ya kata kunci yang lain, jual kan gitu ya, jual teh. Wah, ternyata kok ada yang menarik, Mbak. Ternyata ada terusannya tuyul. Nah, kan kita nggak kebayang ya, emang ada ya yang memperjualbelikan tuyul kan gitu ya. Ternyata ada Mbak di situ ya. Jadi ada di situ jual tuyul. Kemudian jual tuyul bekas. Oh ternyata tuyul juga ada second hand-nya. Kemudian ada jual tuyul asli. Jadi mungkin ada jual tuyul imitasi mungkin ya. Terus jual tuyul di marketplace ini ya, dan ada jual tuyul online. Artinya ini menjadi sebuah indikator bagi kita. Jadi umpamanya Mbak Indira punya stok tuyul ya, dan lagi berlimpah kan gitu. Maka pencarinya itu ada. Jadi misalnya sudah bosan dengan usahanya, waduh, saya jualan ini kok nggak laku-laku. Ternyata market menghendaki tuyul. Tapi jangan ya, itu kan apa? Dilarang oleh agama kan gitu ya, memperjualkan barang haram. Ya, itu untuk cara yang pertama. Jadi ini adalah cara pertama, cara paling gampang, cara paling simple. Dan cara ngujinya apa? Ya udah kalau Anda yang sudah jualan, masukkan jualan Anda coba. Ya, jual apa gitu. Nah, itu ada nggak saran pencarian yang muncul? Atau jangan-jangan mereka itu mencarinya pakai kata kunci yang lain. Sehingga kayak rel kereta tadi, orangnya nyari nggak ketemu-ketemu, sampai jualan juga nggak laku-laku, gitu ya. Akhirnya frustasi bersama, stres bareng, ya, terus kena penyakit GERD. Lah, kena penyakit GERD, beli madunya saya. Gitu loh. Ya, kurang lebih seperti itu. Jadi cara berpikir. Itu cara yang pertama ya. Oke. Berikutnya, cara yang kedua. Boleh, slide berikutnya. Ini cara untuk meriset tren ya. Ada alat yang kedua, teman-teman ya, Bapak, Ibu, Mas, dan Mbak. Punyanya Google juga, gratis juga. Namanya adalah Google Trends. Apa bedanya dengan Google saran pencarian tadi? Kalau Google Trend ini bisa dibandingkan antara satu kata kunci dengan kata kunci yang lain. Seperti yang bilang tadi, misalnya tadi antara bakia dengan terompah, dengan kelompen, terus dengan apa aja tadi ya, sandal kayu. Itu ketika dibandingkan kalau di Google Trend ini bisa muncul. Sehingga kita bisa memilih di antara kata kunci yang berbeda untuk barang yang sama, maka kata kunci mana yang kita gunakan. Karena ini hubungannya banyak, Mbak. Ini hubungannya ketika kita posting di media sosial, Mbak. Pastikan pakai judul ini gitu loh, karena orang nyarinya pakai kata itu. Ketika kita bikin hashtag, hashtagnya yang itu. Ketika kita bikin deskripsi misalnya di toko oren maupun toko hijau, cantumkan kata kunci itu.
sehingga kita lebih mudah ditemukan. Tugas kita itu kan supaya kita itu discoverable, ya, kita itu ditemukan oleh para calon pembeli. Karena kalau mereka nggak menemukan kita, lah gimana mau beli, wong ketemu ae kagak, gitu loh. Nah, supaya kita mudah ditemukan, maka kita mesti ngerti cara berpikirnya mereka itu seperti apa, dan kita cek ganti. Makanya ada satu customer saya, Mbak Indira, di Tulungagung. Ya, saya kan beredarnya di sekitar sinilah. Malang, Kediri, Tulungagung, Trenggalek, Blitar, ya. Ada beberapa customer di Lamongan. Itu ada teman di Tulungagung ini, dia jualan barang-barang akrilik. Kira-kira kata kuncinya apa? Akrilik ini kan bisa dipakai mau macam-macam, Mbak. Piala wisuda itu bisa. Ada piala wisuda buat apa teman-temannya yang nggak lulus-lulus kan akhirnya lulus itu, dikasih piala itu. Dikasih piala sarjana. Terus ada lagi piala anak soleh untuk yang lulus ngaji. Atau piala wisuda sekolah. Ini kan habis ini laris banget ini dia, sudah mulai. Nah itu kata kuncinya kan beda-beda. Ada piala akrilik ya, ada piala anak soleh, sehingga dia itu di etalasenya itu banyak, Pak. Jadi kalau sampean nggak percaya, dicek aja sekarang di apa toko oren ya, maupun toko hijau, maupun toko hitam ya. Toko hitam kan kerjasama sama toko hijau. Kalau sampean cari piala akrilik, saya berani taruhan yang ketemu nanti di atas itu pasti etalasenya dia. Wes tak jamin sudah. Pokoknya Kabupaten Tulungagung itu hampir pasti ya itu customer yang kita tangani. Karena kita sangat paham dan peka betul dengan urusan kata kunci ini. Dan salah satu alatnya adalah pakai Google Trend ini. Dan ini gratis ya. Buka aja Google Trend gitu. Dia nanti akan muncul. Boleh di slide berikutnya. Nah, cari langsung ya. Itu saya membandingkan antara ada dua ya. Ini kita pakai, jadi perbandingannya bisa mundur sampai 5 tahun, Mbak. Jadi ini cukup keren dan gratis ya. Jadi datanya bisa dibandingkan mundur sampai 5 tahun ke belakang, tren pencariannya. Yang kiri itu ya, itu adalah pencarian terkait dengan sambal hijau. Sesuatu yang kita familiar ya. Pertanyaannya, ini kalau kita belum baca kata kuncinya ya Mbak Indira, itu yang benar itu sebenarnya adalah sambal hijau, sambal hijau, sambal hijau pakai I ya, atau sambal hijau. Kita penasaran kan, karena part-partnya sama-sama betul loh itu ya, dan itu barang yang sama ya. Tapi ketika kita perdalam di pencariannya itu, ternyata yang banyak itu ternyata peringkat 1 adalah yang sambal hijau. Ya, jadi kalau di grafik itu yang warna merah, jadi nulisnya sambal, nggak pakai A ya, dan bukan hijau, tapi hijau. Itu peringkat 1. Kalau menurut Google Trend. Peringkat 2 itu adalah yang warna biru, yaitu sambal hijau yang mirip-mirip dengan yang warna kuning, yaitu sambal hijau. Yang nulisnya pakai E. Dan yang paling rendah pencariannya itu adalah yang pakai E, sambal ya, dan hijau. Itu berdasarkan data Google Trend. Jadi kalau Anda punya produk, silakan dibandingkan. Kata kunci mana yang punya angka pencarian lebih besar daripada yang lain. Kalau nggak muncul, Mas, ya memang nggak ada yang nyari berarti gitu loh. Ini ngajari kita untuk objektif. Ada datanya berarti ada. Kalau nggak ada, ya nggak bisa dipaksa ada. Mungkin kata kuncinya berbeda, kata kunci lain. Misalnya kayak gini, ada customer saya dari Batam. Dia awalnya menyampaikan nama produknya adalah pipe protector atau pelindung pipa. Tapi ternyata ketika kita riset ada istilah lain, yaitu namanya OCTG. Ternyata itu adalah istilah industri untuk barang yang sama itu, tapi mereka menyebutnya adalah OCTG. Ya udah, kita kerjakan dengan kata kunci yang sama. Atau customer kami yang lain di Batam, untuk jasa penyediaan akikah. Pertanyaannya, nulisnya itu akikah atau akikoh. Beda huruf A sama U. Bisa nggak ketemu itu. Beda cara ngetiknya. Ya. Terus akikoh ternyata ada turunannya lagi, Mbak. Bahwa ada akikoh prasmanan, ada akikoh kotaan. Ada lagi sekarang
Akikoh bento, walah tambah mumet meneh kon, ya kan? Jadi semakin spesifik kata kuncinya. Tapi dicari apapun, saya jamin misalnya kalau di Batam ya, mau sampai cari misalnya, akikoh terbaik di Batam, akikoh prasmanan Batam, catering akikoh Batam, akikoh bento Batam, ya, tanpa menyebutkan brand ya. Saya yakin akan ada satu brand yang sangat dominan di Batam. Dan itu customer-nya kami. Karena kami paham dan peka dengan kata kunci ini. Sehingga kasarannya digoleki model opo ae, Mbak. Yang keluar adalah ya brand yang kita kerjakan. Kasarannya yang lain nggak boleh jualan sudah. Wong sudah dicegati semua kata kuncinya kok. Dan itu kan cara legal. Lah salahnya kompetitornya tidak melakukan hal yang sama. Wong ini coupling bebas. Pencarian di Google itu kan coupling bebas. Kalau nggak ada yang nempati, ya kita tempati. Yang lain nggak mau nempati, ya nggak apa-apa. Kita kuasai. Logika berpikirnya begitu. Nah, yang kanan ini sedikit berbeda. Kalau yang tadi kan tren singkat ya. Ini tren yang lebih panjang 5 tahun, Mbak. Mulai tahun 2000, berapa itu berarti? 2019 kali ya. 19, 20, 21, 22, 23 ya. Yaitu tren mendekati Lebaran kayak gini, Mbak Indira. Jadi, kalau dulu kan kita kenalnya adalah kue kering Lebaran. Ya, kue kering Lebaran. Terus kemudian zaman berkembang, bergeser menjadi parcel. Parcel ya nulisnya, parcel Lebaran. Yang ternyata trennya semakin menurun, Mbak. Karena mulai tahun 2020, pandemi itu, kita ternyata dikenalkan dengan diksi atau istilah baru. Yang namanya, ini generasi-generasinya Mbak Indira ini ya, namanya adalah hampers. Waduh, aslinya kan barang yang sama itu, bingkisan-bingkisan ya. Tapi ternyata mulai pandemi itu ya, 2019 kita nggak kenal istilah hampers ya. Itu yang grafiknya itu kalau nggak salah yang warna kuning kalau nggak salah itu ya. Kita nggak kenal hampers 2019 itu, hanya orang-orang mungkin di level middle atau up ya yang ngerti hampers. Hampers ngomongnya angel kok ya. Tapi begitu 2020 ketika pandemi itu, 2021, 2022, 2023 ternyata trennya meningkat. Jadi kalau sampean jualan kue kering Lebaran zaman-zaman sekarang ini, better saya sarankan juga menyematkan kata kunci hampers Lebaran. Karena memang trennya itu lebih tinggi daripada istilah-istilah dalam tanda kutip jadul yang kita ketahui ya, yaitu kue kering maupun parcel Lebaran. Meskipun kata kunci itu juga tetap dipasang ya, maksudnya ditambahkan dengan hampers Lebaran. Itu tool yang kedua, murah, mudah juga, namanya Google Trend, tinggal diotak-atik sendiri, trennya bisa ditarik sampai 5 tahun, kemudian kata kunci variasinya juga tersedia di bawah, nanti di scroll aja ke bawah, itu muncul angkanya. Jadi kalau rundingan atau menyusun ide sekarang itu ya paling nggak ada dasar datanya gitu loh, tidak berhalusinasi dan mengarang ya. Oke, sekarang slide berikutnya ya sebelum bagian akhir dari pemaparan saya, karena kan waktunya kalau dari Mbak Indira tadi saya maksimal sampai 15.45 ya. Ojo ngomong tawa-tawa Pak, ngareng ngeluh aja dari oke ya. Yang ketiga adalah dengan gunakan data potensi di e-commerce. Karena di e-commerce ini ternyata kan juga seperti mesin pencari juga kan. Logikanya e-commerce atau marketplace ini kan mesin pencari juga. Tapi di semestanya mereka. Baik yang hijau maupun yang hitam ataupun yang oranye. Dan saya juga sudah sempat bikin screenshot-nya. Boleh di next slide, slide berikutnya. Ya, caranya juga sama. Yang kiri itu saya pakai toko oren ya. Jadi misalnya kita masukkan gamis Lebaran Saripit. Karena saya juga kebetulan ada customer yang produknya adalah di bidang gamis Lebaran ya. Gamis Lebaran Saripit. Nah, terus kemudian ada tombol untuk nge-short atau ngeurutkan itu ya. Pilih yang terlaris. Karena dari yang terlaris itu akan muncul etalase yang barang-barang yang terjual paling banyak di periode tertentu. Yang itu juga memandu kita untuk kata kunci ya. Mereka pakai kata kunci apa sih sehingga mereka jadi barang terlaris di platform itu untuk kata kunci yang kita pilih. Kenapa mereka yang ada di atas? Karena mereka memang patuh dan taat dengan aturan kata kunci. Itu untuk yang di toko oranye. Sedangkan yang contoh kanan adalah yang toko hitam ya. Toko hitam yang kerjasama dengan toko hijau kan sekarang.
Ternyata untuk gamis Sarimbit Lebaran, ternyata hasil yang muncul berbeda kan, karena masing-masing e-commerce atau masing-masing marketplace itu ekosistemnya itu ada pemenang atau ada pemain seriusnya di masing-masing. Jadi kalau tugas kita mau mengkompet atau menantang mereka, ya tentu kita pelajari ya pola-pola sukses atau pola-pola keberhasilannya mereka. Dan enaknya, ini bedanya kalau dengan Google saran pencarian dan Google apa tadi, Trends ya. Kalau di e-commerce itu kan ada harganya. Jadi mereka beroperasi di harga berapa, apakah kita itu mampu untuk bersaing dengan mereka, dan jumlah terjualnya. Ini kan juga bisa jadi penyengat semangat kita bahwa produknya kan kurang lebih sama gitu. Mereka sudah menjual mungkin ribuan pieces gitu. Kok kita masih kesulitan, artinya kan ada satu pola-pola keberhasilan yang telah mereka temukan kuncinya dan perlu kita pelajari. Ada lagi nggak slide berikutnya? Nah, slide berikutnya. Oh sudah, terima kasih matur nuwun ya. Pas ya, kelebihan 1 menit. Pangapunten. Kurang lebih seperti itu gambarannya ya. Jadi mungkin ilmunya cupu ya, ilmunya dasar, karena juga sudah jam-jam segini nih kalau diajak mikir yang berat-berat juga kasihan pingsan nanti ya. Yang penting singkat tapi padat dan semoga bermanfaat. Terima kasih. Saya kembalikan ke Mbak Cantik Indira Rachel. Monggo. Oke, thank you banyak Mas Faizal. Tadi penjelasannya cukup clear, cukup jelas banget. Memang tips-tips basic ya Mas ya untuk teman-teman yang mau mempergunakan sosial media dengan baik dan benar untuk meningkatkan efektif promosi usaha teman-teman. Nah, sekarang kita udah masuk Q&A nih teman-teman nih. Yuk, boleh banget kita buka sesi diskusi gitu ya bagi teman-teman yang mau menanyakan lagi gitu ya, atau masih kepo-kepo nih sama usahanya mungkin Mas Faizal gitu ya, atau mungkin tips and triknya boleh nih teman-teman. Silahkan di chat box atau mau raise hand juga boleh banget biar kita bisa bahas bareng gitu. Ada nggak nih yang mau bertanya? Atau mungkin aku dulu deh Mas Faizal, boleh ya aku tanya ya Mas ya? Tidak ya. Nah, mungkin pengen tahu sih Mas Faizal gitu ya. Ini kan memang tips and triknya kan memang sosial media yang kekinian gitu ya Mas ya, yang bisa kita gunakan zaman sekarang lah gitu kan. Nah, kalau boleh tahu dari Mas Faizal sendiri, sejak kapan sih Mas sudah mulai usaha gitu ya, dan di awal ngerintisnya nih memang sudah menggunakan sosial media kah atau seperti apa Mas? Kalau saya lahirnya karena konsultan ya Mbak ya. Jadi awalnya itu justru kita dapat challenge dari klien Mbak. Jadi Alkisah di tahun 2000 kita mulai masuk di media sosial di tahun 2014. 2013, 2014 lah awal-awalnya itu Instagram dan macam-macam yang mulai digunakan oleh UMKM ya. Jadi salah satu customer kami itu sadar bahwa ini akan jadi next big thing gitu ya, dan mempercayakan pada kami untuk kita bagi tahapnya menjadi 3 tahap Mbak. Yang pertama adalah instalasi ya. Karena instalasi kan paling gampang ya. Bikin email, daftarkan username ya udah jadi akunnya ya. Instalasi itu paling mudah gitu ya. Terus yang kedua adalah reputasi Mbak. Nah ini yang paling menantang nih. Reputasi itu gini loh. Gimana ya caranya ngonten sampai kemudian menambah terjadinya follower. Ya, speciality kami di situ. Makanya mereka, teman-teman yang jadi customer kami sekarang itu cukup nyaman karena kami punya metode yang istilahnya teruji untuk terutama untuk ngedevelop brand-brand baru. Karena kami juga punya kompetensi selain reputasi, ini kan juga ada aktivasinya kan. Kita bikin campaign, kita bikin giveaway, kita bikin kontes, kita bikin kolaborasi atau collab dengan akun-akun yang lebih besar dari kita. Itu kami cukup piawai di bagian itu. Bahkan brand-brand yang baru terus kita sambungkan dengan kita terbitkan press release. Apalagi kan saya kan terlibat cukup intens dengan rekan-rekan channel YouTube Pecah Telur gitu ya, sehingga untuk di arrange sebuah peliputan dengan narasi atau kisah yang diangkat seperti apa itu cukup banyak yang akhirnya nyampe ya dengan tujuannya lewat jalan. Dan yang ketiga baru kita ngomong tentang optimasi. Jadi tahapannya 3 itu Mbak.
instalasi yang relatif mudah karena siapapun bisa bikin, sejam 2 jam juga jadi. Yang effortnya gede itu adalah aktivasi dan apa memang jenenge reputasi, bangun reputasinya, dan ketika sudah nanti optimasi ini kita bicara tentang iklan berbayar dan macam-macam ya, melibatkan influencer, endorse dan macam-macam. Jadi lingkupnya di situ. Nah, mulai dari situ kemudian ternyata formula itu kan works ya, sehingga banyak yang juga pengen juga. Kalau di UMKM itu kan konsepnya kan gedok tular, Mbak. Ya, sehingga lo punyamu kok jadi bagus sekarang. Siapa yang ngerjakan kira-kira kayak gitu ya, tuh dikenalkan dengan kami. Jadi dari satu brand ke dua brand, tiga brand dan seterusnya. Sampai pada peaknya sebelum pandemi itu ya boleh dibilang kami beroperasi di 5 pulau di Indonesia. Karena ada customer di Jawa pasti, ada di Sumatera, ada di Kalimantan, kemudian di Sulawesi, waktu itu bencana Palu 2018 atau 19 kalau nggak salah ya. Dan ada di Bali. Jadi kami muter-muter di 5 pulau itu sampai kemudian negara api menyerang ya bernama pandemi COVID-19. Ya, itu kami menyesuaikan, mengubah dan mengadaptasi bisnis model menjadi bisnis model yang sekarang. Oke, thank you Mas Faizal. Ya, sama-sama. Kebayang. Oke nih. Nah, udah ada Q&A nih Mas di chat box dari Mas Sandi. Aku coba bacakan juga ya. Sore Ya. Mas, mau tanya, setiap sosial media kadang punya tren yang berbeda. Jika produk kita tidak tren pada satu platform, apa berarti kita tidak perlu promo di platform tersebut? Boleh Mas? Siap, terima kasih Mas. Apa tadi? Andi. Sandi, betul. Mas Andi ya, Mas Andi ya, dan terima kasih sudah dibacakan Mbak Indira. Jadi kalau kita ngomong tentang kita mau main di media sosial mana, pada prinsipnya erat kaitannya dengan siapa segmen customer yang kita sasar. Nah, ini ilmu dasar kalau di design thinking Mbak ya, yaitu empathize. Kadang-kadang kita itu gagal untuk empathize. Kita itu karena kita senangnya IG, misalnya kayak gitu Mbak, maka kita postingnya di IG. Padahal customer kita itu older generation, yang mereka misalnya masih betah dan asik di Facebook, kebayang ya. Makanya ya kayak rel kereta api tadi ya, Anda posting-posting sampai misalnya tangannya meluntir gitu ya, ya tetap aja enggak works karena apa? Ternyata konsumennya ini pada masih ngumpul di Facebook. Dan ya kalau pembagian gampangnya kayak gini loh, kalau sasarannya itu adalah Gen X, ini ngomong tentang generasi ya. Kalau sasarannya Gen X, kelahiran tahun 60 sampai 80-an kurang lebih ya, karena pembagiannya ini kan macam-macam. Yang kelahiran tahun 60 sampai 80, kayaknya mereka sekarang masih betah di Facebook. Kalau Gen Y, kelahiran tahun 80 sampai 2000-an, mungkin mereka ada di Instagram. Dan kalau younger generation, kelahiran tahun 2000 dan seterusnya, kayaknya sudah pada asik berkerumun di TikTok. Kurang lebih seperti itu. Jadi bukan kitanya suka yang mana ya, tapi konsumen yang Anda sasar itu berada di mana. Contoh, ada satu brand di Malang, Mbak. Dia itu jualan sangkar burung. Ya, timnya anak muda-muda, bocil-bocil FOMO lah saya sebutnya ya. Umur di sekitar 20-22. Tapi kita tahu lah, ini jualan sangkar burung. Kira-kira yang disasar siapa? Bapak-bapak bersarung kan? Gak mungkin kan kita menyapanya, hai guys. Kita mesti menyapanya yuk Pak D. Kalau di Jawa kan gitu. Pak D, piye kabare Pak D? Manue didusi dhisik Pak D, kan kira-kira kayak gitu. Karena apa? Tapi yang melakukan itu adalah bojil-bojil FOMO, anak-anak usia 20, 21 atau 22. Tapi kita mesti yaitu empathize. Kita melepas sepatu kita dan kemudian pakai sepatunya customer karena kita jual kan ke customer, bukan jual ke diri kita sendiri. Jadi makin banyak medsos makin bagus. Enggak, menurut saya makin banyak medsos makin repot. Makanya Anda harus jeli untuk membagi resources, sumber daya, mau tarung di liga mana. Ada liga Facebook, ada liga Instagram, ada liga TikTok. Kalau kuat main di semua, ya misalnya duit Anda unlimited, ya udah main semua. Brand-brand besar kan main di semua. Tapi kalau kita focusing pada impact and result, ya udah milih di mana. Oke, thank you Mas Faizal. Berarti lebih menyesuaikan marketnya terlebih dahulu ya. Market dari produk teman-teman tuh apa, nanti baru lebih memaksimalkannya lagi di sosial media yang memang relate dan sesuai dengan market teman-teman. Oke. Nah, ada pertanyaan private nih Mas ke aku coba bacakan ya.
Iya, Mbak. dari Hendra di Jakarta. Baik. Itu tadi kata kuncinya ditambahkan di mana saja ya Mas, biar bisa maksimal. Oh mungkin yang keyword-keyword tadi tuh Mas tuh, Oh biar ya, muncul iklannya ya. ya kalau keywordnya udah ketemu ya. Kalau di Google, ya kalau di Google itu berarti kan kaitannya sama website ya. Kalau website berarti kaitannya ada di 4 bagian penting. Yang pertama adalah judul. Jadi judulnya memuat kata kunci itu. Jadi kalau kita nulis artikel nih, misal di website, kan ada bagian judul nih. Berarti itu bagian pertama. Terus yang kedua pasti di deskripsi atau di teksnya. Di teksnya pasti kudu termuat. Terus yang ketiga ada tags, TAGS ya. Kalau di website kan ada tuh misalnya yang engine-nya pakai WordPress kan pasti ada tags itu ya, kolom untuk tagsnya itu dimasukkan juga kata kuncinya. Dan yang keempat adalah di meta tags. Meta tags itu adalah di nama filenya, Mbak. Nama filenya, nama file gambar. Jadi misalnya kita ngupload foto, itu kan biasanya nama filenya kan IMG 4242 kayak gitu kan. Nah itu ya nanti mesin pencari yang bacanya begitu. Makanya saran saya itu di rename dulu. Diklik kanan, rename. Ya, nah rename-nya adalah memuat kata kunci. Jadi mesin pencari itu kan yang paling basic kan membaca nama filenya. Jadi misalnya saya mau usil gitu ya, maka saya akan minta misalnya filenya Mbak Indira, foto-fotonya Mbak Indira, selfie-mu yang banyak itu ya. Misalnya aku minta 100 file, terus kemudian tak rename Mbak. Misalnya tak rename jadi Tiara Andini gitu misalnya. Tiara Andini 1 sampai 100 gitu ya. Nah, bisa-bisa ketika dicari Tiara Andini yang nanti yang keluar fotonya Mbak Indira. Karena meta teksnya itu pakai kata kunci yang sesuai dengan hasil pencarian. Itu kalau di website, kalau di artikel. Kalau di medsos berarti ya di judul postingan, terus kemudian di captionnya, terus kemudian di hashtagnya. Dan kalau di e-commerce berarti pasti di judulnya ya, judul produk, terus kemudian di deskripsi produk, dan kalau ada ruang untuk ngasih tags ya dimasukkan. Intinya kita konsisten di kata kunci yang ingin kita menangkan. Dan itu bukan pertarungan 1 hari ya Mbak ya. Jadi contoh customer kami yang di Batam itu, misalnya dia mainnya gini Mbak, bulan ini kita fokus di Akikoh Prasmanan. Maka kita habis-habisan semua kata kunci di situ, sampai kita menang. Bulan depannya kita di Akikoh Kotaan. Bulan berikutnya kita di Akikoh Bintu. Bulan berikutnya kita di catering Akikoh. Sehingga dalam setahun itu kita memenangkan 12 kata kunci. Jadi mau dicari apa aja ketemunya tetap kami, tenang aja ya. Yang lain nggak boleh jualan. Kalau paham logika keyword ya. Gitu Mbak. Oke deh, sip Mas Faizal. Semoga menjawab ya teman-teman ya. Mungkin so far sudah clear pertanyaannya Mas. Oh, ada satu lagi Mas Faizal. Ini ada di fitur Q&A dari Mas Husniatul Hamidah Abbas. Siap. Apakah dalam pembuatan konten seperti video itu juga prinsipnya seperti 3 langkah yang dijelaskan? Boleh, Mas? Oke, ya terima kasih Mas Husni. Kalau di video ya, jadi kita ngomong tentang timnya dulu ya. Jadi kalau kita menginstal tim digital marketing, pada prinsipnya saya biasanya bagi menjadi 3 bagian. Yang pertama adalah content creator. Ini memang yang tugasnya bikin video, ya. Tanggung jawabnya adalah FYP kalau sekarang istilahnya. Terus yang kedua adalah admin media sosial. Admin media sosial ini tugasnya adalah mengelola interaksi. Bahasa gampangnya gini, konten kreator itu kayak chef di kitchen. Ya, konten kreator itu kayak chef di kitchen. Sedangkan kalau admin media sosial itu seperti waiter. Jadi chef tugasnya masak, waiter tugasnya adalah menyajikan. Itu adalah 2 kompetensi yang berbeda. Cuman kadang-kadang owner serakah, ditangani semua. Ya, konten kreatornya dia, padahal kontennya nggak bagus-bagus amat. Terus kemudian admin medsosnya dia, padahal bahasanya juga nggak lulus-lulusan. Nggak apa-apa, baru mulai. Ya. Terus ada lagi posisi yang ketiga. Posisi yang ketiga adalah sales WhatsApp. Karena daripada ribet-ribet biasanya ya di pointingnya tetap ke WhatsApp dulu gitu. Nah, kita ngomong berarti posisi yang pertama kan konten kreator. Kalau konten kreator kata kuncinya sebenarnya ada 3 dan ini metode berpikir yang berbeda ya. Nomor 1 adalah referensi kalau konten kreator. Karena konten kreator itu kayak teku. Kalau dia sering diisi teh, maka dia keluarnya teh. Dia sering diisi kopi, keluarnya adalah kopi. Makanya di klien yang kami tangani, secara rutin itu biasanya 2-3 kali dalam sebulan kita supply referensi konten-konten yang sedang trending dan termasuk teknik visualisasinya, cara ngambil videonya dan sebagainya. Apakah itu parodi, apakah itu pakai diksi, apakah itu pakai transisi, kami supply Mbak. Supaya dia itu terpapar gitu, oh yang bagus itu kayak gini. Karena konten kreator kan beda-beda ya, ada yang di kota kecil seperti Trenggalek,
Ada di kota besar seperti Surabaya kan kadang-kadang supply wawasannya juga berbeda. Kita supply itu. Jadi yang nomor satu adalah referensi. Terus yang kedua adalah adopsi. Jadi dia belum bikin sebuah hal yang beda dulu. Dia memang benar-benar bikin ulang, tapi yang versi brand kita. Ya, jadi misalnya kan ada konten-konten yang trending tuh, dance apa, challenge apa, kita bikin versinya brand kita. Itu namanya adalah adopsi. Dan fase yang ketiga adalah kreasi. Baru kemudian memberikan dia ruang dan keluangan untuk create something yang memang benar-benar ada sebuah ide baru di situ. Tapi idenya itu juga pasti jelek kalau dia tidak dapat banyak asupan konten gitu. Jadi urutan itu tadi. Dapat referensi, terus dia melakukan adopsi, dan kemudian dia akan semakin tinggi tingkat kreasi. Gitu, Mbak. Oke, thank you Mas Faizal. Semoga terjawab juga ya, Mas Husni ya. Oke deh, mungkin kalau mau konsultasi lebih lanjut bisa tuh ke konsultasinya Mas Faizal di Malang. Oke, Oke. bisa. Malang ya, sambil ngopi-ngopi kita setelah buka puasa. Betul. Oke deh, sip kalau gitu teman-teman. Mungkin karena Q&A-nya sudah cukup dan sudah di ujung acara juga. Habis ini kita foto bareng ya, teman-teman. Yuk on cam bareng biar kita bisa foto bareng, dan jangan lupa juga posting ke Instagram teman-teman dan pastikan tag mention ke @sarudimaju dan @maju.indonesia, karena bagi teman-teman yang beruntung bisa dapat door prize nih dari Maju. Nah, mungkin Mas Faizal boleh dong closing statement nih Mas untuk membuat teman-teman biar lebih pede lagi ya menggunakan trik-trik yang tadi Mas Faizal udah share juga nih. Siap. Jadi terima kasih untuk teman-teman, terima kasih untuk Maju dan juga Mbak Indira yang memfasilitasi pertemuan di sore hari ini. Pada dasarnya segala hal di dunia ini ada ilmunya gitu loh. Jadi jangan kecil hati, jangan minder, jangan khawatir teman-teman. Kalau sekarang ini, zaman sekarang ini, segala ilmu itu sudah ada. Jadi kemampuan yang perlu kita kembangkan itu adalah kemampuan untuk memilih dan memilah ya ilmu apa yang kita perlukan saat ini. Jangan sampai teman-teman ini, karena saya itu sering kasihan pada UMKM itu salah ini, Mbak, salah resep atau salah dosis gitu. Maksudnya kita itu bayangkan bisnis itu kayak sekolah gitu loh. Ada SD, ada SMP, ada SMA, ada kuliah. Jadi kalau kita memang levelnya itu masih SD atau bahkan mungkin TK atau PAUD, ya jangan minder atau jangan gengsi kalau kita belajar memang ilmunya TK atau PAUD gitu. Jangan ikut-ikutan nanti materinya anak kuliah dilahap ya. Jadinya nanti itu stres terus GERD tadi. Nanti madu saya makin laris itu yang beli. Jadi kemampuan untuk memilih dan memilah ilmunya yang mana, dan jangan segan-segan untuk tanya, karena kalau sekarang kan yang namanya trainer, namanya coach juga banyak gitu, sehingga ini bisa membuat kita untuk mengefektifkan dan menyingkat waktu, karena sekarang ini kan zamannya cita-citanya orang itu kan kebanyakan adalah punya usaha sendiri atau berwirausaha, dan memang situasi atau khususnya mendukung untuk itu, asalkan kita cermat dan jeli dengan peluang-peluang yang ada. Gak nyangka ada aplikasi yang bisa bikin urusan bisnis saya bisa jadi serba otomatis. Kini, Maju telah melahirkan fitur-fitur unggulan asli dari tangan anak bangsa. Mulai dari kasir online, manajemen inventory, karyawan, akuntansi, analisa bisnis, CRM, aplikasi owner, hingga integrasi marketplace dan online food order. Kami di Maju juga berkomitmen untuk selalu memberikan dampak baik yang berkesinambungan untuk UMKM Indonesia. Melalui program akselerasi bisnis Maju Wira, kami secara konsisten memberikan bimbingan serta injeksi motivasi agar UMKM Indonesia bisa terus berinovasi dan tumbuh. Di Maju Wira, kami juga mendorong pertumbuhan bisnis mereka dengan membuka jalan untuk mendapatkan tambahan modal dari institusi keuangan yang sudah bekerja sama dengan Maju. Ketika saya mengikuti mentor Maju sesi 1 yang dilaksanakan oleh aplikasi Maju itu, ilmu yang saya dapatkan cukup luar biasa. Ilmu yang tentang pengembangan bisnis. Gimana caranya kita mengembangkan bisnis di beberapa kota. Nah, alhamdulillah dari itu sehingga kita kemarin bisa goal franchise ada di Kota Mojokerto sama Kota Pandaan. Program mentor Maju 1. Karena besarnya jumlah merchant ini,
Kami sering kedatangan pelanggan untuk bertanya ini itu, memberikan saran, atau sekedar curhat. Tapi kami tidak pernah sekalipun menutup telinga kami. Untuk itu, kami melayani mereka dengan sepenuh hati melalui berbagai macam channel, mulai dari chat, WhatsApp, panggilan telepon 24 jam, hingga kunjungan langsung ke 60 kota di seluruh Indonesia. Selama kita berlangganan di Maju sih nggak banyak kendala ya, semuanya benar-benar aman. Karena biasanya kalau kita masih ada yang bingung cara pakainya, masih nggak ngerti fungsi fiturnya, kita langsung tanya ke tim Maju lewat layanan telepon. Bukan cuma fokus mencari konsumen, kami di Maju juga akan terus mencari dan menjaring talenta-talenta terbaik dari seluruh pelosok negeri. Namun, tentu aja itu bukan cuma soal hard skill, tapi juga soal bagaimana mereka bisa memiliki mindset yang sama dengan Maju. Ini adalah bukti nyata dari langkah kita. Langkah kecil yang dimulai dari beberapa kaki. Langkah yang tidak pernah lelah untuk percaya bahwa sebuah mimpi perlahan dapat berubah menjadi kenyataan. Saya Adi Wahyu Rahadi bersama segenap keluarga Maju Indonesia akan terus melangkah maju melampaui batasan. Bukan hanya untuk kami sendiri, tapi untuk kemajuan perekonomian negeri.